Ketika Pak Guru membaca esai saya dengan suara penuh amarah di depan seluruh kelas, saya merasa dunia berhenti berputar. Ini adalah propaganda yang merusak nilai-nilai Pancasila dan agama kita, teriaknya sambil melempar kertas itu ke meja saya, dan semua mata tertuju padaku dengan tatapan penuh kebencian. Saya, Rina, siswi kelas I Disma Negeri 45 Jakarta, tidak menyangka bahwa tugas sederhana pendidikan kewarganegaraan bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Esai itu hanya argumen saya tentang hak setiap orang untuk menikah dengan siapa yang mereka cintai, termasuk dua wanita. Saya tulis dengan hati, karena saya tahu betul rasanya menyembunyikan cinta selama bertahun-tahun. Tapi di ruangan itu kata-kata saya berubah menjadi senjata yang ditujukan kembali kepadaku. Teman-teman mulai berbisik. Beberapa tertawa sinis, yang lain menunduk malu. Pak Budi, guru yang selalu saya hormati, kini berdiri di depan papan tulis dengan wajah merah padam. Rina, kamu mau sekolah ini jadi tempat penyebaran ide sesat. Pulanglah dan renungkan lagi nilai-nilai keluarga Indonesia, katanya keras. Bel berbunyi, tapi tak ada yang bergerak. Saya mengumpulkan buku-buku dengan tangan gemetar, merasakan tatapan mereka menusuk punggung saya hingga ke koridor. Ponsel saya sudah bergetar tanpa henti. Pesan dari grup kelas muncul bertubi-tubi, lesbian Yalu, malu-maluin sekolah, guru benar, kamu rusak moral. Saya berlari ke toilet, mengunci pintu, dan menangis diam-diam. Sinta, pacar saya yang sudah 3 tahun bersama, menelepon tepat saat itu. Rina, aku lihat di story temanmu. Apa yang terjadi? Suaranya panik. Saya tidak bisa menjawab langsung. Kami bertemu 2 tahun lalu di acara kampus terbuka, saat saya masih kelas, dia mahasiswa tahun pertama UI, saya siswi SMA. Cinta kami tumbuh pelan, rahasia, karena di Indonesia ini, dua wanita yang saling mencintai bukanlah hal yang diterima. Kami bahkan menikah secara sah di Belanda tahun lalu saat liburan keluarga Sinta ke Eropa. Hanya kami berdua, 2 saksi teman dekat, dan dokumen resmi yang kami simpan rapat-rapat. Tak ada yang tahu, bahkan orang tua kami. Malam itu berita sudah menyebar ke orang tua saya. Ibu menelepon dengan suara bergetar. Rina, apa yang kamu tulis? Guru kamu lapor ke kepala sekolah. Besok ada rapat darurat. Kamu mau hancurkan masa depanmu. Ayah diam saja, tapi saya tahu dia marah besar. Tekanan mulai terasa seperti tali yang mengikat leher. Saya harus memilih, diam dan minta maaf, atau bertahan dengan keyakinan saya. Tapi bagaimana melindungi Sinta jika nama saya sudah jadi bahan omongan seluruh sekolah? Keesokan paginya, kepala sekolah memanggil saya ke ruangannya. Pak Budi duduk di sana dengan wajah puas. Kami harus ambil tindakan, Rina. Esaimu sudah viral di grup guru. Orang tua murid lain protes. Saya duduk tegak, meski lutut saya lemas. Saya hanya menulis apa yang saya percaya, Pak. Jawaban itu membuat Pak Budi menggelengkan kepala. Kamu masih muda. Ini bukan soal kepercayaan, ini soal nama baik sekolah. Rapat diumumkan untuk minggu depan di hadapan Dewan Pendidikan Kabupaten. Skandal baru saja dimulai, dan saya belum tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan menguji segalanya, termasuk cinta saya dengan Sinta. Berita esai saya menyebar ke media lokal dalam waktu 24 jam. Judul headline di portal berita, Siswa SMA Jakarta tulis esai dukung pernikahan sesama jenis, guru kecam keras. Oto saya dari tahun buku sekolah dipasang besar-besar. Ponsel saya tak berhenti berdering. Wartawan dari stasiun swasta menelepon, meminta wawancara. Saya tolak semua. Di rumah, suasana seperti pemakaman. Ibu menangis di kamar, ayah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Kamu tahu Indonesia ini negara apa?
Kamu mau kami kehilangan muka di depan tetangga, katanya pelan tapi menusuk. Kakak laki-laki saya, yang bekerja di bank, langsung pulang dan marah besar. Kamu egois, Rin. Pikirkan adik-adikmu yang masih kecil. Mereka bakal diejek di sekolah. Saya kabur ke apartemen kecil Sinta di daerah Kemang. Kami peluk lama tanpa kata. Kita harus diam, Rin, bisiknya sambil mengusap rambut saya. Aku baru dapat promosi di kantor. Kalau nama kita muncul, semuanya hancur. Sinta adalah akuntan di perusahaan multinasional. Kami sudah rencanakan masa depan. Setelah saya lulus kami akan pindah ke Singapura atau Australia, tempat pernikahan kami di Belanda setidaknya diakui secara pribadi. Tapi sekarang semuanya terancam. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya. Saya ingin melawan, ingin bilang ke dunia bahwa kami sudah menikah sah. Sinta ingin saya minta maaf di depan kelas, hapus esai dari rekam jejak. Kamu mau lindungi aku atau harga dirimu sendiri, tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Pagi harinya, sekolah mengeluarkan surat peringatan resmi. Saya dilarang ikut ujian akhir jika tidak menulis surat permintaan maaf. Orang tua murid lain mulai demo kecil di gerbang sekolah. Usir siswi itu, teriak mereka. Media semakin gila. Satu stasiun bahkan siarkan rekaman suara Pak Budi yang bocor. Anak ini sudah diracuni pemikiran barat. Tekanan dari keluarga Sinta juga datang. Ibunya menelepon Sinta dan mengancam memutus hubungan jika skandal ini terus. Saya melihat Sinta menangis di balkon, dan hati saya hancur. Apakah saya harus mengorbankan cinta kami demi kedamaian yang palsu? Di sekolah, teman-teman saya terpecah. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang membuli terang-terangan. Saya duduk sendirian di kantin, makan siang tanpa selera. Seorang wartawan menyusup masuk dan memotret saya dari jauh. Malam itu, video saya menangis di toilet sekolah bocor di TikTok. Komentar membanjiri, lesbian gila, orang tua mana yang gagal mendidik, pemerintah harus turun tangan. Saya mematikan ponsel, tapi rasa takut sudah merayap ke tulang. Sinta datang malam-malam, memeluk saya erat. Kita lawan bareng atau kita sembunyi bareng, tanyanya. Pertanyaan itu menjadi titik balik. Keputusan pertama saya tidak akan minta maaf. Dewan Pendidikan Kabupaten Jakarta Selatan memanggil rapat darurat. Pak Budi hadir dengan berkas tebal berisi bukti bahwa esai saya merusak moral siswa lain. Orang tua saya dipaksa datang. Ayah duduk di samping saya dengan wajah seperti batu. Ibu menangis pelan. Saya berdiri di depan mikrofon, suara saya bergetar tapi tegas. Saya tidak menyesal menulis itu. Cinta bukan dosa. Ruangan hening sejenak, lalu gemuruh protes. Seorang anggota dewan, Bu Hartini, menggelengkan kepala. Kamu masih anak-anak. Ini bukan soal cinta, ini soal norma masyarakat Indonesia. Di luar gedung, demonstran semakin banyak. Media nasional mulai meliput. Cin Indonesia menyiarkan dari depan sekolah. Nama saya jadi trending topik di Twitter, Rina Lesbianesai. Sinta menelepon dari kantornya, suaranya putus-putus. Rin, bos saya panggil. Mereka tanya apakah aku kenal kamu. Aku bilang tidak. Kebohongan itu menyakitkan. Malam itu kami bertengkar lagi. Saya ingin kami keluar bersama, tunjukkan sertifikat pernikahan dari Belanda. Sinta takut. Kamu mau aku kehilangan pekerjaan. Keluargaku sudah ancam tak kasih warisan. Tekanan dari dua sisi membuat saya merasa seperti di persimpangan jalan yang sempit. Keesokan harinya, kepala sekolah umumkan skorsing saya selama 2 minggu. Ujian akhir terancam batal. Orang tua saya mengancam mengirim saya ke pesantren jika tidak berubah.
Kakak saya datang ke rumah Sinta, marah besar. "Kamu yang rusak adikku," teriaknya. Sinta berdiri di depan saya, melindungi. Itu momen pertama kami terbuka di depan orang lain. Kakak saya terkejut, lalu pergi sambil mengancam lapor polisi. Malam itu, Sinta menangis di pelukan saya. "Aku lelah, Rin. Tapi aku tak mau kehilangan kamu. Kami berjanji akan bertahan, tapi saya tahu harga yang harus dibayar semakin mahal." Media mulai menggali masa lalu saya. Foto lama saya dan Sinta di pantai Bali bocor. Mereka sebut kami pasangan lesbian rahasia. Tekanan sosial naik drastis. Tetangga mulai menghindari rumah orang tua saya. Ibu saya sakit karena stres. Dokter bilang tekanan darah tinggi. Saya merasa bersalah, tapi mundur sekarang berarti mengkhianati diri sendiri dan Sinta. Di tengah kekacauan itu, Sinta dapat ancaman email dari rekan kerjanya, keluar atau kami boikot. Dia hampir menyerah. Saya memeluknya dan bilang, "Kita punya bukti. Kita punya pernikahan sah. Saatnya kita tunjukkan." Rapat besar di gedung Dewan Pendidikan Provinsi digelar. Wartawan memenuhi ruangan. Saya duduk di kursi pesakitan, Sinta duduk di baris belakang dengan topi menutupi wajah. Pak Budi membacakan dakwaan panjang, "Siswa ini telah menyebarkan ide yang bertentangan dengan pornografi dan nilai agama." Saya mendengarkan dengan tangan terkepal. Ketika giliran saya bicara, saya ambil amplop dari tas. "Sebelum kalian putuskan nasib saya, ingin saya tunjukkan sesuatu." Ruangan hening. Saya keluarkan salinan sertifikat pernikahan dari Belanda, lengkap dengan stempel notaris dan terjemahan resmi. Saya dan pacar saya sudah menikah secara sah di luar negeri tahun lalu. Esai itu bukan propaganda. Itu cerita hidup saya. Gemuruh langsung pecah. Bu Hartini, ketua dewan, terlihat pucat. Pak Budi kehilangan kata-kata. Wartawan berlarian mengambil Oto. Sinta berdiri, melepas topi, dan berjalan ke depan. Kami pegang tangan di depan semua orang. Las kamera menyilaukan. Ayah saya bangkit, wajahnya campur antara marah dan terkejut. Ibu menangis lebih keras. Media langsung siswa Semayang dikecam ternyata sudah menikah sah dengan wanita. Malam itu berita meledak di seluruh Indonesia. Trending topik berubah jadi Rina menikah sah. Beberapa mendukung, banyak yang tetap mengecam. Keluarga Sinta datang ke apartemen kami, marah besar. "Kamu sudah gila," teriak Ibu Sinta. Tapi Sinta berdiri tegar. "Ini pilihan kami, Bu." Tekanan hukum mulai muncul. Ada kelompok konservatif yang ancam gugat sekolah karena membiarkan siswi seperti ini. Dewan Pendidikan panik. Mereka minta pertemuan pribadi dengan saya dan Sinta besok pagi. Di rumah, ayah saya akhirnya bicara. "Kamu sudah dewasa. Tapi ini berat untuk kami." Saya peluk dia, dan untuk pertama kali dia tak menolak. Sinta dan saya tidur berpelukan, tapi mimpi buruk tentang masa depan menghantui. Apakah pengakuan ini akan menyelamatkan kami atau justru menghancurkan lebih dalam? Pertemuan pagi di kantor Dewan Pendidikan berlangsung tegang. Bu Hartini dan 5 anggota lain duduk di depan. Pak Budi dipanggil juga. "Kami minta maaf atas sikap Pak Budi," kata Bu Hartini dengan suara pelan. "Kami tidak tahu situasi pribadi kamu. Esai kamu memang kontroversial, tapi kami tidak boleh menghakimi tanpa tahu akta." Saya dengar kata minta maaf itu seperti mimpi. Pak Budi menunduk, wajahnya merah. "Saya salah menilai. Saya hanya ingin lindungi siswa. Tapi maaf saja tak cukup. Media sudah menuntut pernyataan resmi. Dewan sepakat akan keluarkan surat permintaan maaf publik besok.
Skorsing saya dibatalkan. Ujian akhir tetap bisa diikuti. Tapi kerusakan sudah terjadi. Sekolah saya jadi pusat perhatian nasional. Beberapa orang tua tarik anaknya. Guru-guru lain diam-diam mendukung saya, tapi tak berani terang-terangan. Sinta kehilangan promosi di kantor. Bosnya bilang dicitra perusahaan. Keluarga kami masih terpecah. Malam harinya kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu Jakarta. Kita menang, Rin, kata Sinta pelan. Tapi saya tahu kemenangan ini berbayar mahal. Saya kehilangan beberapa teman, orang tua saya masih trauma. Sinta hampir kehilangan pekerjaan. Tapi kami punya satu sama lain. Sertifikat pernikahan kami kini bukan rahasia lagi. Surat permintaan ma resmi dari Dewan Pendidikan dibacakan di konferensi pers. Bu Hartini berdiri di depan mikron. Kami mohon maaf kepada Rina dan keluarganya atas perlakuan yang tidak semestinya. Kami belajar bahwa setiap cerita pribadi layak dihargai. Pak Budi juga meminta maaf secara pribadi lewat telepon. Berita itu beredar luas. Dukungan dari komunitas LGBT di kota besar mulai mengalir. Tapi ancaman dari kelompok radikal juga datang. Kami dipaksa pindah apartemen untuk sementara. Saya lulus SMA dengan nilai baik. Sinta tetap di pekerjaannya setelah bosnya sadar tak ada alasan memecat. Kami memutuskan tetap di Indonesia, meski sulit, karena ini tanah air kami. Keluarga perlahan mulai menerima. Ibu saya bahkan bertanya kapan bisa bertemu Sinta secara resmi. Ayah masih diam, tapi tak lagi marah. Kini, saat saya menulis ini, 2 tahun sudah berlalu. Kami masih bersama, lebih kuat. Tapi luka masih ada. Apakah keberanian menyuarakan kebenaran selalu membawa keadilan, atau justru menghancurkan banyak hal di sekitarnya? Benar atau salah?